Ya, halo pemirsa, salam sehat. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pentingnya ada sebuah program dari Dinas Kesehatan yaitu SHK atau Screening Hipotiroid Kongenital. Ya, ini adalah bagaimana melihat apakah ada kelainan terhadap anak-anak yang baru lahir ya. Jika nantinya setelah di-screening ketahuan atau misalnya dapat dideteksi ada kelainannya sehingga bisa langsung diatasi oleh Dinas Kesehatan dan kemudian bisa menjaga tumbuh kembang anak tidak terganggu. Dan program ini memang sudah hampir lama tapi memang saat ini terus diwujudkan oleh Dinas Kesehatan agar tidak ada lagi nanti anak-anak Indonesia khususnya di generasi emas Indonesia tidak ada lagi anak-anak yang terganggu pertumbuhannya. Untuk itu pada kesempatan kali ini pemirsa di Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas ini kami angkat topiknya pentingnya screening hipotiroid menuju generasi emas Indonesia. Untuk itu pastikan Anda terus selama 1 jam bersama kami dalam program Sumut Menyapa segmen Kupas Tuntas. Dan pada kesempatan ini kita akan sudah menghadirkan 2 orang narasumber yang cukup berkompeten untuk mendiskusikan hal ini. Yang pertama sudah kita hadirkan Dr. Helena Rugun Nainggolan MKT selaku Kabid Kesmas Kota Medan. Apa kabar Ibu? Salam sehat. Salam sehat Pak, halo pemirsa, salam sehat semuanya. Dan kemudian juga kita sudah hadirkan ada Ibu Nur Laila Arifa AF AMD CAP Kebidanan ya, ahli medik kebidanan. Ini pengelola program kesehatan ibu dan anak Dinas Kesehatan Kota Medan. Apa kabar Ibu? Salam sehat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, pastikan Anda terus bersama kami selama 1 jam untuk membahas pentingnya screening hipotiroid kongenital menuju generasi emas Indonesia. Saya ke Ibu Helena Rugun dulu selaku Kabid Kesmas Kota Medan. Bu Helena, program ini sudah hampir lama, tapi kenapa mungkin belum terlalu familiar begitu? Iya, jadi program ini sebenarnya sudah di-launching langsung oleh Bapak Menkes beberapa tahun sebelumnya, tetapi dilaksanakan lagi relaunching baru-baru ini, di mana tepatnya sejak tanggal 2 September 2023. Nah, program SHK ini sudah merupakan kewajiban yang sudah dikaitkan dengan BPJS, di mana setiap kegiatan jam persalinan, di mana ibu yang melahirkan anaknya, setiap bayi baru lahir harus dilakukan uji screening, ya, di mana sampel darahnya diambil dari daerah tumitnya untuk dilakukan pemeriksaan SHK ini. Di mana ya, di mana kita ketahui bahwa pentingnya SHK ini untuk mendeteksi apakah ada hipotiroid kongenital pada bayi baru lahir tersebut yang biasanya dilaksanakannya pemeriksaan itu 24 jam sampai 72 jam setelah bayi baru lahir. Efektifnya di situ ya Bu ya? Iya, baik. Seperti itu. Bu Nur Laila, selaku pengelola program kesehatan ibu dan anak Dinas Kesehatan Kota Medan. Setelah program ini dilakukan, apakah kemudian dari sampel-sampel yang diambil dari anak-anak yang baru lahir itu menunjukkan angka yang baik semua itu bagaimana? Atau justru belum ada yang sama sekali dilakukan pengambilan sampel darahnya begitu? Jadi ya, program ini kan sudah berjalan itu sejak tahun 2018 lebih kurang Pak ya. Jadi awal-awalnya itu lewat program jam persal gitu. Jadi pada tahap awal program ini ada di Dinas Kesehatan Kota Medan memang antusias masyarakat tuh belum gitu Pak ya, karena memang belum ada peraturan yang mengikat gitu ya. Nah di tahun 2023 ini karena sudah ada peraturan dari BPJS tersebut ya, terkait juga dengan pengklaiman gitu ya Pak ya. Jadi kami harapkan ini memang yang selama ini tidak banyak sampel yang bisa kami periksa kayak gitu. Jadi harapannya memang bisa naik di tahun 2023 dan seterusnya ini. Jadi selama yang kami periksa ini memang belum ada gitu Pak yang kami jumpai memang yang positif hipotiroid kayak gitu. Tapi ini terkait juga karena memang belum banyak sampel yang kami periksa. Tapi sejauh ini masih negatif semuanya begitu masih ya? Masih negatif semua. Ya, baik. Betul. Saya ke Bu Helena, selaku pembuat artinya selaku pemegang ini ya jabatan juga di Dinas Kesehatan Kota Medan Kabid Kesmas begitu. Bagaimana nanti mengupayakan agar semua ibu-ibu yang melahirkan di rumah sakit, apakah itu di puskesmas atau di faskes apa saja pun itu tingkatannya, supaya mau melakukan program ini. Kalau dia tidak mau bagaimana Bu? Ya. Kan apakah semua masyarakat atau ibu yang melahirkan itu berhak untuk menolak atau keluarga berhak menolak begitu? Ya.
Jadi memang kita sudah mendapatkan angka di mana 1 di antara 3.000 bayi baru lahir itu diduga memang menderita hipotiroid kongenital. Nah, jadi pemerintah melihat bahwa ini seperti fenomena gunung es seperti tadi disampaikan Bu Arifah, bahwa dilakukan pemeriksaan karena sedikit mungkin yang diperiksa itu yang sehat gitu ya, nggak nampak dia. Sementara kita lihat sendiri angka-angka stunting sekarang kan masih banyak se-Indonesia dan diperkirakan salah satu penyebab daripada banyaknya angka stunting ini karena adanya kelainan hipotiroid kongenital ini. Nah, makanya kami juga sudah sejak keluarnya Permenkes nomor 3 tahun 2023 tentang standar biaya persalinan yang dikaitkan dengan BPJS, di mana setiap pengklaiman jaminan kesehatan persalinan itu wajib ada bukti pemeriksaan SHK ini. Nah, kami juga sudah kemarin mengadakan pertemuan dengan pihak BPJS dan seluruh rumah sakit dan klinik yang karena kita di Kota Medan, sekota Medan, kami sudah panggil dan sudah lakukan sosialisasi. Cuman kita menyadari mungkin karena sejak diberlakukannya peraturan tanggal 2 September, mungkin banyak klinik, rumah sakit yang belum siap. Baik dari SDM, sarana prasarananya, jadi kami memberikan waktu selama 3 bulan ini untuk melaksanakan persiapan, baik sarana prasarana, SDM-nya kami siap membantu. Nah itu, dan kemudian edukasi kepada pasien betapa pentingnya pemeriksaan ini. Nah, jadi kita juga sudah laksanakan pertemuan dan mungkin setelah 3 bulan ini, kalau setelah diedukasi pasien yang bersangkutan yang mau menggunakan jam persalnya itu memakai BPJS, setelah diedukasi mungkin masih merasa keberatan, maka mau tidak mau diberi opsi apakah mau tetap menggunakan BPJS atau opsi dengan biaya umum. Seperti itulah yang sudah memang menjadi ketetapan yang sudah kami berikan kelonggaran untuk 3 bulan ini. Jadi kami berterima kasih dengan adanya sosialisasi dari seperti ini dari TVRI mengajak kami untuk melaksanakan sosialisasi. Ini merupakan hal yang sangat sangat penting ya Pak ya, untuk mengedukasi baik masyarakatnya juga, kemudian untuk kesiapan SDM-nya juga, klinik, rumah sakit dan lain sebagainya. Kami siap membantu dan kami untuk saat ini mempunyai MOU dengan Rumah Sakit Adam Malik, di mana setiap ada pemeriksaan uji sampel darah, tumitnya aja diambil setetes darah, itu diperiksakan ke Rumah Sakit Adam Malik, adanya MOU Dinkes Kota Medan dan semuanya itu gratis. Jadi untuk rumah sakit, untuk puskesmas, untuk klinik yang melaksanakan jaminan untuk persalinan ini tidak dikenakan biaya. Demikian juga pemeriksaannya. Dan kemudian kalau misalnya ketahuan ternyata mengalami kelainan hipotiroid, itu juga akan diobati menggunakan BPJS juga secara gratis. Karena kita tahu bahwa kita akan mendapat bonus demografi Pak. Tahun 2025 sampai 2035, di mana akan terjadi meledaknya pasangan usia subur. Nah, kita mengantisipasi ini supaya generasi penerus nantinya tidak ada yang mengalami kelainan seperti ini. Anaknya stunting, kemudian dia cebol, tidak berkembang dan lain sebagainya. Dan sudah banyak bukti yang membuktikan kalau secara cepat kita mendapatkan terdeteksi dia kelainan kongenital ini di bawah 1 bulan, cepat kita berikan pengobatan, itu hasilnya akan menghasilkan anak yang normal, yang bagus dibandingkan dengan anak yang ketahuannya setelah 1 tahun Pak. Karena ini nggak nampak gejalanya. Ibu itu mungkin waktu merawat kayaknya sehat anak saya katanya, tapi ternyata banyak kegagalan tumbuhnya, tumbuh kembangnya mengalami kegagalan seperti itu. Baik. Kalau kita bicara tentang sumber daya manusia, ya SDM-nya, apakah kemudian bagaimana kesiapan kita khususnya mungkin nanti puskesmas kan tidak terlepas nanti banyak juga ini nanti ibu-ibu yang akan memilih melahirkan di puskesmas atau di paskes begitu ya. Nah, bagaimana kemudian saat ini tingkat SDM kita untuk memahami itu, Ibu Nuraila? Jadi untuk kita di puskesmas sudah ada sosialisasi gitu ya, sama-sama kawan-kawan di puskesmas juga
dengan rumah sakit Kota Medan itu kami sudah mulai sosialisasi gitu Pak ya, sama klinik dan praktik mandiri bidan. Jadi ketika mereka menerima persalinan, mereka sudah siap untuk melakukan screening ini. Kita Namun juga memang mengadakan sedang pelatihan. berproses gitu Pak. Jadi belum semua rumah sakit, masih ada beberapa rumah sakit dan klinik yang belum tersosialisasi, tapi itu sedang berproses gitu. Baik. Dan bukan hanya sosialisasi ya. Ya, sosialisasi Kita dan juga kami juga membuat melatih gitu. pelatihan. Oke. Ya. Bu Helena, apakah nanti semua rumah sakit swasta juga harus wajib? Setidak-tidaknya kami berharap yang ada BPJS kan dia merupakan keharusan. Tetapi kami menghimbau. Yang bekerja sama dengan BPJS? Iya, kan itu karena ada keharusan Pak. Jadi ibaratnya kalau tidak ada mereka melaksanakan SHK ini, klaim persalinannya tidak bisa diambil. Sesuai PMK nomor 3 tadi. Surat Karena edaran ada sudah standar- disampaikankah ke rumah sakit yang ada di Kota Sudah, Medan? ya, sudah. Lantas apa respon mereka, Bu Helena? Mereka menyambut baik, kita sudah melaksanakan pertemuan dengan BPJS, tetapi memang kita juga tidak memungkiri ada klausul pengecualian mungkin ketika memang bayi itu tidak bisa dilaksanakan pengambilan sampel tadi. Contohnya misalnya anaknya lahir dalam keadaan trauma, misalnya ada penyakitnya yang tidak bisa dilaksanakan pengambilan tersebut, atau misalnya kondisi misalnya lagi darurat bencana, ya kan, atau dalam keadaan yang chaos misalnya kan nggak mungkin dilaksanakan, atau mungkin di daerah terpencil Pak, karena sejak sampel darah itu dibawa ke laboratorium itu mesti di bawah 14 hari. Mesti di waktu bawah 14 pengirimannya. hari. Ya, tapi kalau misalnya dilakukannya persalinan itu dengan bantuan BPJS misalnya, lokasinya sangat jauh atau membutuhkan transportasi yang lebih di atas 14 hari, maka itu dengan alasan seperti itu klaim persalinan tetap diberikan. Iya. Seperti Tapi itu. kalau kita bicara tentang laboratoriumnya, apakah Iya. sudah ada kesediaan laboratorium kita yang memadai di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan, Ibu? Ya sudah, untuk saat ini memang kita masih MOU di Rumah Sakit H. Adamalip, Rumah Sakit Pusat. Jadi kita ada MOU, jadi seluruh rencananya nanti seluruh rumah sakit untuk saat ini kan masih di Dinkes ambilnya, dan kita yang mengirim. Tapi nanti akan berlaku konsep wilayah kerja. Jadi nanti di mana aja rumah sakit, wilayah kerjanya kan ada puskesmas Pak. Iya, benar. Jadi tinggal menyerahkan ke rumah sakit, ke puskesmas, kemudian puskesmas akan menyerahkan ke rumah sakit Adamalip. Baik. Seperti itu. Bu Nur Laila, kalau kita bicara tentang sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada kaum ibu, ini sudah sering dilakukan oleh Dinas Kesehatan atau seperti apa? Jadi sosialisasi SHK ini memang sudah dimulai itu sejak dari kehamilan gitu Pak. Kehamilan. Jadi sejak kehamilan kan sekarang kunjungan kehamilan itu minimal 6 kali. Jadi 6 kali yang 1 kali pada trimester pertama gitu ya, 2 kali pada trimester kedua dan 3 kali pada trimester ketiga. Di situ sudah mulai kita gaung-gaungkan kepada ibu tentang program ini gitu Pak, SHK ini. Jadi ketika mereka sudah bersalin nanti, mereka nggak kaget gitu tentang program ini seperti itu Pak. Tapi, jadi kita kan sekarang udah ada perubahan dari 4 kali ANC namanya Pak, pemeriksaan ibu hamil sebelum ke persalinan ada 4 kali dulu ya. Sekarang 6 kali dengan pemeriksaan kehamilan pertama dan yang kelima itu dilakukan pemeriksaan USG juga. USG gratis? Gratis, semua gratis. Sudah ada? Sudah ada. Jadi nanti Kan orang sekarang mikirnya kan kalau mau USG itu harus ke klinik, menggunakan uang lagi begitu. Jadi ini kan namanya pun screening USG. Jadi sekarang sejak tahun 2020 sebenarnya sudah merupakan kompetensi dokter umum untuk melaksanakan screening USG, di mana ibu dari hamil pertamanya sudah dilihat pertumbuhan janinnya baik apa enggak. Itu di kehamilan di awal sekali dia datang, kemudian di kelima juga. Jadi kita lihat apakah misalnya di trimester ketiga, misalnya pemeriksaan kehamilan kelima, ternyata perlu dirujuk, maka kita berikan rujukan. Jadi secara pasti. Jadi ini semua memang untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi balita. Dilaksanakan seperti ini dan se-Indonesia ini Pak. Semua nanti puskesmas mungkin di tahun ini masih kelengkapan masih di satu-satu ya Pak. Tapi diharapkan dari dari Kemenkes sendiri tahun 2024 sepertinya se-Indonesia sudah punya USG setiap puskesmas dan semua dalam proses pelatihan. Untuk kita sendiri mungkin udah ada 50% ya. Sudah dilatih. Semua puskesmas sudah punya USG dan jadi memang
benar-benar kita harus mengantisipasi Iya. bonus demografi itu ya. Benar. Karena nanti supaya bagaimana tumbuh kembang anak-anak generasi anak-anak itu bisa menjadi anak-anak generasi emas Iya, begitu ya. seperti itu. Bu Nur Laila, kalau kita bicara tentang apakah ini dikhususkan kepada anak ibu-ibu yang melahirkan pertama atau kedua, atau bagaimana kalau mereka yang sudah melahirkan anak yang keempat begitu kan? Tidak jarang juga anak Indonesia sekarang kan memang pemerintah terus menggaungkan untuk KB. mensosialisasikan bagaimana KB gitu ya, Iya. keluarga berencana. Tapi kan ada juga yang misalnya banyak anak banyak rezeki gitu. Anak yang keempat apakah masih tetap akan harus mengikuti yang namanya peraturan screening hipotiroid ini? Iya. Jadi screening hipotiroid ini berlaku untuk semua Pak, berlaku kepada semua ibu hamil yang nantinya akan bersalin. Jadi bayinya itu tidak memandang itu udah hamil keberapa, enggak gitu. Jadi setiap kehamilan nanti bayinya itu setiap lahir akan diperiksa screening hipotiroid seperti itu. Jadi gunanya memang untuk itu tadi supaya kita cepat tahu kalau memang si bayi ini hipotiroid kongenital itu supaya cepat terdeteksi dan segera mendapatkan pengobatan seperti itu, Pak. Baik. Jadi, Saya menarik nih kalau misalnya nanya sama Bu Elena, apakah nanti ketika bayinya didiagnosa misalnya positif begitu ya, positif ada kelainan. hipotiroid atau ada Hipotiroid. kelainan begitu. Bagaimana kemudian metode treatment yang akan dilakukan? Apakah memang si bayi harus juga bertahan di rumah sakit selama beberapa lama? Bagaimana mekanisme memberikan treatmentnya? Apakah harus berobat jalan dan sebagainya? Setelah pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami di Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas pemirsa. Baik, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami dalam Sumber Menyapa, segmen Kupas Tuntas, dengan topik yang kami angkat adalah pentingnya screening hipotiroid kongenital, ya. Ini untuk menuju generasi emas Indonesia. Saya ke Ibu Helena. Bu Helena, tadi kan kalau misalnya ketika pengambilan sampel itu didiagnosa misalnya positif begitu ya, hipotiroid, apa kemudian treatment yang akan dilakukan? Bagaimana mekanisme pemberian pengobatannya? Ya. Jadi biasanya kita merujuk ke dokter spesialis anak, khususnya bagian endokrin. Nah, mungkin akan ada pemeriksaan secara menyeluruh kembali. Nah, setelah memang diyakinkan bahwa kelainan hipotiroidnya ini memerlukan pengobatan, maka dilaksanakan pengobatan secara sesuai dengan kondisi si anak dan sesuai dengan kategori umur dan berat badannya. Nah, itu biasanya dokter spesialis anak bagian endokrin sudah punya SOP untuk itu, dan kemudian akan dilaksanakan pemantauan. Nah, jadi tidak perlu mungkin secara opname ya, biasanya mungkin dalam bentuk rawat jalan, seperti itu. Jadi diberikan secara terus-menerus, bahkan kalau perlu untuk sampai seumur hidup, sampai dia usianya dewasa. Dan itu nanti dilaksanakan secara rutin, mungkin pemeriksaan secara berkala, bagaimana kadar hormon tiroidnya. Karena kita ketahui kelainan hipotiroid kongenital ini bisa sama sekali memang nggak ada kelenjar tiroidnya. Jadi otomatis dia mungkin seumur hidup memerlukan hormon tersebut, hormon tiroidnya. Tapi bisa saja mungkin dia punya kelenjar tiroid tetapi tidak begitu berfungsi. Sekresinya mungkin sedikit saja. Nah, mungkin dilaksanakan seperti tadi lah pemberian hormon tiroid dan dilihat kalau memang bisa tidak perlu sampai dewasa, dia sudah bisa bagus memproduksi sendiri. Nah, tidak perlu dilanjutkan. Jadi akan ada observasi dari dokter yang menangani seperti itu. Baik, Bu Nur Laila, apa sih sebenarnya hal positif atau yang penting hal negatif lah? Kalau positif pasti sudah kita tahu begitu ya. Tadi kan Ibu Helena dan Bu Nur Laila juga sudah sampaikan lebih bagus mencegah itu lebih bagus kan begitu dia. Benar. Tapi hal negatifnya kalau misalnya tidak dideteksi secara dini apa sih Bu begitu? Jadi gini, kalau kita program pemerintah itu secepat mungkin gitu ya, sebelum bayi berusia 1 bulan itu bayi itu sudah di screening hipotiroid kongenital. Gunanya itu apa? Karena bayi baru lahir dengan hipotiroid kongenital ini, mereka tidak menunjukkan gejala kalau mereka hipotiroid gitu Pak. Tapi kita bisa tahu itu dengan screening itu tadi, seperti itu. Nah, kalau kita telat mendiagnosanya,
Nah, yang kita takutkan gejala klinis pada bayi itu keluar gitu ya, karena seperti yang lidahnya tebal, kulit kasar, berwarna kuning, pertumbuhan badannya enggak ini ya, tidak adekuat gitu ya, dan mengalami retardasi mental. Kalau sudah gejala klinis sudah muncul, itu sudah pasti terjadi retardasi mental seperti itu. Nah, yang kita antisipasi dari screening itu supaya tidak terjadi retardasi mental itu tadi, maka harus cepat di screening bayi ini gitu, Pak. Kalau dia misalnya telat kita screening, pasti itu gejala klinis itu kalau memang si bayi ini hipotiroid, kalau gejala klinis itu bisa muncul. Karena kalau sudah gejala klinis itu muncul, berarti kita sudah terlambat kayak gitu. Sudah terlambat ya. Baik, selama ini bagaimana antusias ibu-ibu yang ikut mengikuti sosialisasi ini, Bu Nuraili? Kalau antusias masyarakat, saya rasa masih sedikit ini, ya, Pak, kecil ya? masih belum inilah. Cuman kami terus berupaya supaya masyarakat bisa tahu itu kelebihannya screening ini dan mereka bisa menerima nanti untuk bayinya. Ya, perlahan-lahan lah Pak. Soalnya sama seperti stunting juga dulu kan orang berpikir kenapa sih kalau pendek juga bisa, cebol juga pendek bisa kok, sehat kok anak saya, makan pun bagus. Dia nggak tahu sematnya anaknya kan nggak semat ya Pak. Ya cuman mau bersaing untuk di zaman nanti ke depannya generasi penerus kita. Ya kan tamatnya mungkin hanya sampai SMP atau sampai SMA kan gitu. Jadi seperti ini juga, ini pun dia mengalami gagal tumbuh. Jadi memang nggak kelihatan. Jadi merasa anak saya sehat, yang dulu-dulu juga nggak apa-apa. Tapi kenapa? Ini karena sudah dilihat banyaknya anak-anak itu yang stunting ini juga salah satu yang didulang dari ini gitu loh. Diperkirakan setahun itu ada sekitar 165.000 anak yang hipotiroid kongenital. Setahun? Ya, dalam setahun. Kalau Di dunia atau di Indonesia? Dari 1 banding 3.000 kelahiran. Dunia? 3.000 bayi. Jadi gini, kalau misalnya dari 3.000 bayi yang lahir, itu kemungkinan ada 1 yang hipotiroid kongenital. Iya. Sudah pasti, kemungkinan ya? Kemungkinannya. kemungkinannya. Ya. Jadi Di kita Indonesia mencari aja? yang Di Indonesia. kemungkinan yang ada itu tadi di Indonesia. Oke, berarti memang setiap hari itu bisa ada anak-anak yang dinyatakan hipotiroid begitu ya? Cuman karena nggak diperiksa ya kan Pak. Ya. Karena ini kan mungkin asupan gizi si ibu hamil tadi ya yang nggak baik ya. Jadi harusnya kan tidak ada lagi alasan bagi bagi ibu atau masyarakat untuk tidak Harusnya. mengikuti screening ini, kan ini bagus begitu loh. Nah kadang-kadang, nah ini yang kita perlu sosialisasikan karena berpikir ya anakku kan Sehat. tumit sehat, ngapain sampai tumitnya harus kan diambil darahnya Dirusak ya. begitu dikit ya. kan. Apalagi anak-anak kan sayang gitu ya. Jadi kita juga udah lakukan juga SOP-nya sudah dilakukan bagaimana melaksanakan itu. Nah, kalau yang dulu-dulu kami ada di SOP-nya kan dibuat dari Kemenkes. Itu dinyatakan ada semacam sebelum dilaksanakan pengambilan sampel darah tadi, usapan tadi, hanya tetes memang dia perlu, tapi dulu kan untuk membuka vaskularisasi tumit si bayi ini dilakukan dengan air hangat, kompres hangat ya, air panas, air hangat gitu. Tapi ini sekarang sudah kami tiadakan karena ternyata terlalu subjektif yang namanya air hangat ini. Ruam-ruam kuku ini sama kita ruam-ruam kuku, tapi sama anak bayi belum tentu kan? Belum tentu ya, itu bisa panas sekali ya Bu. Panas sekali, jadi itu sudah kami tiadakan. Jadi jangan takut masyarakat, kalau yang dulu kita buat seperti itu SOP-nya dari Kemenkes, ini sekarang juga lagi revisi yang namanya air hangat, kompres air hangat kuku, ruam-ruam kuku itu mudah-mudahan udah nggak dipakai lagi. Baik. Seperti itu. Tapi Bu Helena nanti boleh, apakah nanti Bu Helena yang akan menjawab atau Bu Nuraili? Apa sih yang menyebabkan anak-anak yang baru lahir ini bisa positif hipotiroid? Apa yang menyebabkan? Apakah pertemuan gen satu ke gen lainnya atau ada mempengaruhi mungkin nilai gizi? Jadi ini bukan kelainan bawaan sebenarnya. Kelainan hipotiroid kongenital ini, nah inilah mulai dari masa dia remaja ya kan yang tidak bagus. Itu ibunya? Ibunya ya. Jadi terjadilah kelainan kongenital ini gitu. Oke, Bu, kalau misalnya kelainan kongenital itu diketahui misalnya setelah dia SD begitu ya. Nah, anak-anak ini setelah usia 7 tahun, 8 tahun, masih bisakah diupayakan untuk memberikan terapi, Bu Nuraili? Kalau terapi itu Tetap mungkin diberikan dokter memang, ya. tapi Cuman kalau
kalau SD diketahui itu berarti sudah terlambat, Pak. Karena sudah terjadi terhambat tumbuh badannya, terhambat retardasi mental sudah pasti. Kalau anak-anak kalau kita normal itu biasa kan IQ di atas 85 ya, Pak ya. Nah, dengan anak-anak dengan hipotiroid ini bisa di bawah 85, bisa di bawah 78 seperti itu. Jadi kalau dia sampai SD baru ketahuan itu sudah pasti terjadi hambatan pertumbuhan badan dan juga retardasi mental gitu, Pak. Untuk pengobatan mungkin Baik, Ibu. Ya bagaimana kemudian Bu Helena? Apakah bisa ini masih bisa diupayakan untuk misalnya memberikan apa namanya Hormon ya. Iya, hormon tambahan atau supaya Pasti anak tetap ini bisa diberikan. tidak terganggu kehidupannya, supaya mungkin bisa menjadi anak yang lebih baik lagi begitu, anak yang lebih cerdas begitu. Pastilah Pak, kita coba koreksi ya, mudah-mudahan, dan juga pemberian nutrisi yang baik ya kan. Biasanya anak-anak seperti ini kan mengalami gangguan nutrisi. Nah mudah-mudahan, cuman dia lambat. Dan kalau sudah ada sequelingnya, maksudnya yang seperti tadi sudah terjadi misalnya retardasi mental gitu, ya sudah susah memang. Itu aja. Udah susah ya Bu? Iya sudah susah. Iya. Berarti memang tidak ada lagi alasan bagi seluruh masyarakat, khususnya ibu-ibu nanti yang apa namanya mau Menolak, bersalin, jangan ya. menolak lah. Jangan lagi menolak untuk dilakukan screening hipotiroid, ini hipotiroid Kongenital. kongenital. ya. Ya, ini susah memang, agak susah kalau kita bukan dokter memangnya. Ini memang khusus orang-orang kelas-kelas dokter gitu, IQ-nya 85 ke atas gitu ya. Kita juga sebenarnya pengen ya seperti yang kemarin ya Pak Menkes kan udah kasih program ini udah lama ya kan. Nah sebenarnya kita pengennya nggak mesti dikaitkan dengan BPJS ya, kesadaran sendiri. Nah sudah cukup edukasi ya, sudah cukup dari puskesmas, baik dari rumah sakit dan lain sebagainya. Tetapi kalau dulu kan ada Permenkesnya itu yang lama, boleh membuat penolakan. Nah orang tuanya boleh menolak. Nah jadi akibat dari ada semacam klausul pengecualian, jadi semua rame-rame menolak. Gitu. Nah itu yang dianggap jadi kegagalan. Dari akhirnya dibuatlah peraturan baru, nggak bisa lagi alasannya menolak. Yang bisa itu kalau dokter menyatakan tidak bisa dilakukan apa namanya screening. Seperti itu. Kalau ada anjuran dari dokter tidak bisa, memang tidak bisa dilakukan. Tidak bisa, begitu, biasanya karena misalnya ada penyakit anaknya kan nggak mungkin dilukai lagi. Iya. Jadi mudah-mudahan pengambilan tetesan darah ini nggak ada masalah lah. Karena cuma diambil setetes darah, seperti darah, kita melakukan ditumit pemeriksaan golongan darah sebenarnya kan. Hanya dan itu ditumit itu yang istilahnya cepat ini ya, cepat sembuhnya kan. Bagian itu cuma diambil, dan diambilnya itu bukan diambil, jangan dipikirkan seperti ambil banyak berapa cc, cuman ambil setetes aja, ditaruhkan di ada kertasnya, namanya kertas SHK Kertas ya. saring ya. Kertas saring. Jadi kertas saring. Nanti langsung ketahuan di diteteskan. situ. Iya, kemudian itu dibawa Ke Adam Malik. ke Adam Malik tadi dilakukan. Kita nggak bisa langsung secara kasat mata nggak bisa ya. nggak bisa. Memang harus laboratorium ya Bu ya. Ya. Besok-besok ibu-ibu yang di rumah coba tes dulu kan gitu. Jadi kalau kita mau menyayangi anak kita mau anak kita bagus ya kan. Ini semua dikasih program pemerintah secara gratis. Mudah-mudahan dengan ada sosialisasi ini mereka mengerti dan mau menerima. Jadi kemarin sudah ada juga yang ini rumah sakit bilang gini, sampaikan, gimana nih Bu, kami bingung. Kita nggak mungkin, karena dia pakai BPJS, nggak mungkin nggak kasih persalinan BPJS, tapi dia nggak mau misalnya dilakukan pengambilan darah tadi. Jadi saya bilang tolong edukasi dulu. Diedukasi, kasih tahu betapa pentingnya pemeriksaan, dan ini sudah merupakan kewajiban. Jadi di awal saya bilang, di awal coba edukasi dan berikan opsi apa boleh buat, saya bilang. Karena ini kan memang program pemerintah, bukan program Dinkes Kota, bukan program BPJS sendiri. Karena BPJS sendiri merupakan, dia mendapat mandatori dari Kemenkes. Jadi bukan program BPJS. Jadi memang program dari pusat. Mendapatkan mandat dari mandatori dari pusat. Kementerian ya, begitu kementerian. ya. Jadi memang kalau memang diedukasi, dan ini kita kasih waktu 3 bulan, kalau memang ternyata juga tidak mau, tidak bersedia, apa boleh buat. Mungkin dia punya opsi tidak bisa menggunakan BPJS tersebut. Bagaimana kalau begini Bu Helena? Iya. Nanti rumah-rumah sakit ya swasta yang bekerja sama atau bank negeri itu yang bekerja sama dengan BPJS begitu ya. Kalau si orang tua sudah bersedia, apakah sekarang sudah bisa?
sudah banyak ya, sudah mulai. Udah. Iya, jadi kemarin juga ada yang kasih rumah sakit. Ini kan kita panggil nih direktur-direkturnya nih. Jadi ada direktur rumah sakit yang bilang begini, kemarin nggak mau, tapi setelah saya edukasi, saya kasih tahu betapa pentingnya mau. Nah, jadi kayaknya mungkin perlu edukasi Iya. aja. Itu aja kuncinya. Tapi alatnya apakah sudah ada semua di rumah sakit yang ada, Bu? Cuman kertas saring kok. Sama Sudah lansat. dilengkapi kah kemudian saat ini? Sudah. Karena nanti begitu siapa yang mau, artinya ada ibu-ibu yang melahirkan, rumah sakit menawarkan, dokter nawarin, bidan nawarin, akhirnya dia mau kan sudah ada Sudah. alatnya. Jadi begitu. mereka semua rumah sakit, klinik semua udah pada mengambil sama kita. Dan untuk tahun 2024 juga kita sudah anggarkan dan kita sudah koordinasi dengan BPJS, kami sudah dapat data kira-kira setiap setahun itu berapa Angka kelahiran. Jadi kami akan menyiapkan bahkan lebih dari situ karena kami mengharapkan bukan hanya yang berkaitan dengan BPJS. Seharusnya juga rumah sakit juga yang mungkin tidak bekerja sama dengan BPJS juga mengambil kesempatan ini untuk memberikan istilahnya kepada untuk edukasi. anak-anak lah, untuk supaya anak-anaknya itu misalnya ternyata dia ada mengalami kelainan hipotiroid, kan alangkah baiknya diawali dari dini sekali terdeteksi sehingga bisa diatasi. Jangan nanti setelah 1 tahun berlalu dilihat anaknya kok gagal tumbuh kembang, kok pusarnya seperti ini, bibir tebal yang kayak tadi ya, mengalami rambut juga gampang rontok dan segala macam, anaknya cengeng biasanya. Nah, ternyata sudah terlambat. Baik. Seperti itu. Baik. Ya. Kalau kita bicara tentang dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan ini, Bu Nur Laili ya. Kecamatan mana saja kan mungkin nanti yang akan dilakukan sosialisasi sepenuhnya begitu, sosialisasi yang penting begitu. Kan ada skala prioritas dari Dinas Kesehatan ya. Meskipun di setiap kecamatan ini ada puskesmas begitu, tapi nanti di kecamatan manakah yang paling diprioritaskan untuk bisa mensosialisasikan agar setiap ibu yang melahirkan ini anaknya harus melalui screening begitu ya. Nah, nanti setelah pesan-pesan berikut ini tetap bersama kami di Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas pemirsa. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di program Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas dengan topik yang kita angkat, pentingnya screening hipotiroid kongenital. Ya, ini bagi anak-anak yang baru saja dilahirkan atau misalnya bagi ibu-ibu yang baru melahirkan anaknya yang harus di-screening begitu. Karena betapa beruntungnya sebenarnya dengan program pemerintah ini setiap ibu, setiap orang tua bisa mengetahui anaknya apakah mengalami kelainan tumbuh kembang dari sampel darah yang akan diambil. Tapi saya mau ke Ibu Nur Laili. Bu Nur Laili, apakah dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan, apakah nanti penyesuaian gencarnya sosialisasi itu disesuaikan juga dengan angka stunting? Iya Pak, jadi memang kami fokuskan memang di 21 kecamatan itu, cuman mungkin lebih terfokus ke utara gitu Bu ya, ke arah Belawan, Medan Labuhan, Pekan Labuhan, Martubung, karena lokus stunting pun di daerah situ seperti itu. Jadi memang kami sedang gencar-gencarnya lah sosialisasi. Kebetulan rumah sakit di daerah situ pun sudah banyak yang tersosialisasi dengan SHK. Terus? Klinik bersalin, praktik mandiri bidan pun sudah. Iya. Oke, berarti nanti semua rumah klinik bersalin yang punya izin itu ya, wajib sudah memahami yang bagaimana cara screening ini. Iya, jadi mereka gini, yang belum terlatih, yang belum tersosialisasi gitu ya, mereka kebanyakan konfirmasi ke kami gitu ya. Jadi nanti mereka datang ke kantor, kami latih gitu Pak. Kami berikan sosialisasi bagaimana apa itu SHK, bagaimana pengambilan darahnya, nanti bagaimana sistem pengirimannya, pengambilan sampel ke kantor, pengiriman ke Adamalik, itu nanti akan kami sosialisasikan dan kami latih. Juga kami sediakan kertas saring sama lansetnya gratis gitu Tetap. Pak. Iya. Walaupun dia ke rumah persalinan yang swasta begitu yang Iya, swasta negeri tetap. Semua gratis. Kami berikan kertas saring dan lanset gratis gitu Pak. Tetap gratis ya. Oke, jadi tidak ada terkendala sebenarnya operasionalnya begitu Iya, ya. tidak ada Pak. Oke. Kalau untuk Kota Medan targetnya bagaimana nih Bu Helena? Ya, yang diberikan oleh pemerintah pusat atau wali kota gitu ya. Kemarin itu bagaimana target yang mau dikumpulkan? Apakah memang meskipun ini masih baru begitu ya, di-launching kembali, tapi mungkin ada target yang diberikan oleh pemerintah ya? Ya. Kalau kami sih positif ya, kalau melihat dari
direktur rumah sakit kemarin di pertemuan sebelum yang sudah kami laksanakan itu, mereka memahami bahwa ini program pemerintah yang harus dilaksanakan dan mereka siap untuk baik SDM-nya, sarana prasarananya, mungkin edukasi yang mereka juga udah siapkan bagaimana. Nah, target kami kalau bisa di tahun 2024 nanti seluruh rumah sakit, klinik ataupun puskesmas, praktek mandiri ya, bidan bisa melaksanakan ini, baik bukan hanya karena berkaitan dengan BPJS untuk klaim standar persalinannya, maupun juga yang umum. Itulah harapan kami. Oke. Iya. Tapi yang paling penting sebenarnya apa yang harus diantisipasi Bu Elena? Supaya bisa bekerja sama semuanya begitu. Iya, kalau yang pasti kita akan ada mungkin pertemuan-pertemuan lanjutannya, monitoring juga kami siapkan untuk turun untuk melihat apa kendala dan hambatan. Karena mereka juga sudah sampaikan mungkin ke depannya akan ada berbagai kendala dan hambatan yang ya kita harus cari sama-sama solusinya. Baik. Supaya target tercapai seperti itu. Bu Nur Laili, ini kalau kita bicara tentang kesehatan ibu dan anak, ini cukup memprihatinkan nggak sih saat ini begitu? Meskipun angka stunting kita sudah bisa mulai menurun begitu, tapi bagaimana kemudian apa yang harus diantisipasi lagi? Jadi dari kesehatan ibu dan anak itu memang kita di Kota Medan jumlah kematian ibu dan anak itu memang masih Tinggi ya. berada di angka sedang ya, masih sedang gitu ya. Jadi memang kita sedang berupaya untuk menurunkan lebih rendah lagi seperti itu. Upaya apa yang dilakukan ini Bu? Upaya untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi di Kota Medan itu sudah kita mulai dari masa remaja putri, Pak. Dari remaja putri itu anak-anak sekolah kelas 7 dan kelas 10 kelas 7 SMP, kelas 10 SMA itu kita berikan tablet tambah darah untuk mengantisipasi terjadinya anemia pada remaja putri seperti itu. Nah, dari remaja putri tadi mereka kan akan beranjak kepada calon pengantin seperti itu ya. Calon pengantin yang nanti akan menikah seperti itu. Nah, calon pengantin ini pun nanti akan kita berikan ini ajak gitu ya untuk memeriksakan diri sebelum pernikahan ke puskesmas guna mengetahui status gizinya, status kesehatannya. Jadi mereka ketika menikah nanti siap untuk hamil dan melahirkan si ibunya ini. Dan kita berikan juga tablet tambah darah seperti itu. Program-program seperti ini sudah sering dilakukan? Sudah Sampai sedang berjalan. dilakukan? Sampai saat ini berjalan, Pak. Antusias masyarakat, antusias siswa-siswa itu bagaimana, Bu? Cukup bagus, Pak. Jadi Kota Medan untuk meminum tablet tambah darah itu siswa cukup antusias dan mereka mau meminumnya seperti itu, Pak. Dan kami pun juga ada memeriksakan screening HB-nya, Pak, pada kelas 7 dan kelas 10 remaja putri. Tujuannya apa ini? Tujuannya mengetahui mereka anemia atau enggak kayak gitu. Jadi kalau di anemia memang ada pengaruh nanti akan membuat Pak. anak misalnya mereka ketika mengandung kemudian melahirkan itu bisa berdampak kurang baik. Berdampak sekali, Pak. Jadi ibu hamil dengan anemia itu bisa mengakibatkan bayinya berat badan lahir rendah gitu ya. Bisa perdarahan nanti pas persalinan seperti itu dan bisa mengganggu tumbuh kembang bayi di dalam kandungan juga seperti itu, Pak. Jadi memang harus antisipasi Ya, dari sekarang. kita mulai dari remaja putri. Jadi HB yang normal itu bagian anak remaja putri itu berapa sih, Bu? Di atas 12. Di atas 12 miligram per DL gitu. Memang harus anak-anak remaja putri berarti harus tahu semua itu Iya, sebenarnya harus tahu, begitu ya. Iya. Jadi kita udah ke sekolah udah datang ke sekolah gitu, Pak. Saat screening kesehatan kita lakukan kan. Jadi kita screening kesehatannya juga kita periksa HB-nya. Tapi periksa HB tidak di semua kelas sih. Di kelas 7 dan kelas 10. Ya, kelas 7 dan 10 bukan sampling sih, Pak. Cuman diutamakan di situ dulu program pemerintah. Di kelas 7 sama 10 begitu ya. Oke. Kelas 7 SMP, 10 SMA. Dan program ini akan terus berlanjut di Kota Medan, Ibu? Ada anggarannya untuk penambah darah itu, kemudian tes screening? Ada, itu sudah dianggarkan ke pusat ya, Bu ya. Sudah. Oke, Bu, tapi kalau kita bicara tentang sekolah sendiri, ini merasa ini terbantu nggak sih misalnya untuk bagaimana kan ini juga menjaga setiap siswa itu nanti kan tetap sehat begitu ya gitu ya. Ini selama ini bagaimana tanggapan sekolah, Bu Elena? Baik karena kan kita kan untuk Kota Medan punya 41 UPT ya, 41 puskesmas sekota Medan itu mereka ada kerjasama yang baik dengan semua sekolah di wilayah kerjanya. Bahkan mereka mungkin punya MOU gitu ya. Jadi sama-sama misalnya pemberian tablet FE sekarang kan pemerintah ini udah melihat tablet FE dikasih tapi masih remaja putrinya nggak minum nih, jadi dikasih minum sama-sama misalnya. Jadi gurunya yang memonitor
monitoring gitu. Supaya memang benar-benar Benar, dikonsumsi iya. ya, tidak hanya Iya, diterima tapi jadi dikonsumsi. kita ada MOU seperti itu gitu, bekerja sama dengan pihak sekolah. Iya. Salah satu pemeriksaan HB juga dilaksanakan bersama-sama gurunya yang ikut menghayu-hayukan lah Iya. supaya remaja putrinya jangan takut Iya. gitu. Tapi Bu Helena, kalau misalnya setelah dilakukan pemeriksaan HB bagi seorang putri, remaja putri di bawah 12 masih di kelas 9 begitu ya. Ya. Kelas 9. Itu nanti bisa kalau misalnya diberikan tambahan darah, tambahan Ya, vitamin begitu ya, vitamin. multivitamin. Apakah itu bisa naik HB-nya? Bisa. Biasanya anak-anak ini pun kenapa? Dia kan mungkin dari misalnya anak-anak dari SD ke SMP mengalami menarse ya. Misalnya haid pertamanya, jadi dia mungkin masih belum paham, terus kecukupan makanannya pun jadi kurang. Kan anak-anak kan sering Junk food. iya junk food, malas Fast makan food, teratur, ya. iya. Nah, jadi selain edukasi kita berikan juga semacam bantuan makanan juga bisa kerjasama dengan puskesmas dan sekolah seperti itu. Baik. Bu Nurlaili, selama ini bagaimana pula upaya bagaimana mengatasi, ya meskipun memang kalau untuk screening hipotiroid kan memang ini masih baru lagi, kemudian memang ranahnya di rumah sakit. Tapi bagaimana mensosialisasikan, bagaimana mengajak ibu-ibu agar tetap sehat, dan kemudian ada nggak sih diberikan gizi tambahan bagi ibu-ibu yang sedang hamil begitu di lapangan? Ada. Jadi Adakah budget itu juga? Di Dinas Kesehatan Kota Medan kita ada menyediakan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis gitu Pak. Iya. Jadi ibu-ibu hamil yang kurang gizi ya. Jadi indikator menilainya itu dari lingkar lengan ini Pak. Jadi lingkar lengan yang di bawah 23,5 itu nanti akan kami berikan susu. Jadi tinggi setiap ibu hamil terus ada lingkar lengan? Iya, Ya. diperiksa. Jadi di Susu bawah protein. 23,5 berarti ibunya itu kurang energi kronis atau kurang gizi lah gitu bahasa masyarakatnya gitu ya. Jadi ketika mereka kita periksa juga HB-nya. Jadi didukung dengan periksa HB dan ini lingkar lengan atas ini. Nah, kalau memang dia terindikasi kek gitu ya atau kurang energi kronis, itu akan kita berikan susu tinggi protein. Nah, susunya itu bagus sekali Pak. Diminum selama 90 hari. Satu hari itu ada 2 saset, diminum selama 90 hari. Nanti diberikan gratis? Gratis. Semua gratis. Itu bisa menaikkan berat badan ibu. Kalau Secara berat badan ibu signifikan. naik, berarti otomatis ke bayinya pun asupan cukup juga gitu kan Pak. Tapi adakah kemudian ada ibu-ibu juga yang masih malu, enggan untuk datang berkonsultasi ke puskesmas, enggan untuk mendapatkan bantuan itu, sehingga akhirnya rugi sendiri gitu? Kalau Masih ada nggak sih fenomena seperti itu? kayaknya enggak sih Pak. Kebanyakan Ya. mereka yang memang kurang Informasi. kurang gizi dan ekonomi kurang itu memang antusias untuk apa ke Antusias Ya. juga ya? Iya. Tidak ada lagi misalnya menutup-nutupi, kemudian tidak Enggak. datang ke rumah sakit, Enggak, tidak Pak. datang ke puskesmas Ya. begitu? Enggak, Pak. Cuman kan kita nggak pungkiri kadang-kadang masyarakat ini kan sebagian nggak datang ke puskesmas, Tapi tapi datang datang ke misalnya ke klinik. klinik atau ke rumah sakit. Rumah sakit. Nah, kita tetap ada kerjasama kok dengan pihak klinik, dengan rumah sakit. Seperti misalnya mereka sekarang udah punya kewajiban nih, harus punya, kalau ibu itu apa namanya, ibu hamil misalnya harus punya buku KIA namanya. Di dalamnya itu semua, termasuk SHK ini pun ada di Kesehatan dalamnya. ibu dan anak. Ya, buku jadi KIA. wajib. Jadi Yang supaya diisi itu apa? Yang misalnya bulan pertama, ketiga gitu? Iya, Semua, ada di situ semua ada. catatannya. ya bagaimana memberi makanan pada bayi yang bagus, mulai dari dia kehamilan, apa yang harus dia makan, sampai anaknya juga bagaimana, vaksinasinya bagaimana, termasuk SHK ini pun untuk yang terbaru ada. Jadi kami juga menghimbau juga kemarin semua rumah sakit juga wajib, itu pun sudah diwajibkan sama BPJS ketika masuk di dalam standar untuk klaim biaya persalinan seperti itu, biaya untuk kegiatan ibu hamil tersebut dia mesti punya, ya kan, mesti punya buku KIA itu. Nah, termasuk Mesti SHK itu mesti ada di dalam itu sebagai bukti sudah dilaksanakan. Jadi memang kenapa dibuat sama pemerintah seperti ini, supaya semua sama terstandaris. Jadi kita mungkin ibu hamil itu nggak datang ke puskesmas, tapi datangnya misalnya ke klinik pun, tapi sama standar pelayanan yang didapatnya sama dengan di mana ibu hamil itu berada, untuk yang khusus Indonesia lah ya, supaya terhindar kalau bisa angka kematian ibu, angka kematian bayi balita kalau bisa kita rendahkan sampai angka normal, kalau bisa 0, kalau bisa ya. Bisa. Iya, itu harapan kita sih ya Bu ya. Harapan kita. Bu, kalau selama ini Bu Nurlaili kalau ke lapangan itu, apakah kemudian juga ada menyampaikan kepada ibu-ibu yang
sudah punya anak 2, kemudian hamil lagi supaya memang menempuh jalur KB, gitu, menutup begitu. Apakah ada juga dilakukan seperti itu dan apa risikonya kalau ibu-ibu zaman sekarang ini melahirkan 4 sampai 5 kali? Jadi Pak, tetap kita akan edukasi masyarakat, sebaiknya tidak terlalu sering hamil gitu ya, tidak hamil di jarak yang dekat seperti itu. Tetap kami edukasi dan kami kasih informasi tentang KB seperti itu. Nah, tapi pilihan tetap kepada ibu. Kita kan bisanya menghimbau gitu ya, menghayu-hayukan dan memberikan edukasi kepada masyarakat supaya itu tadi ada pengaturan jarak kehamilan kayak gitu. Supaya terhindar itu tadi resiko-resiko kayak kehamilan di atas 35 tahun ini bagaimana, kalau memang mau hamil ya ini bagaimana, akan kita edukasi ke masyarakat. Mungkin lewat kawan di puskesmas pun seperti itu. Terlalu dini juga salah ya. Hah? Perkawinan dini. Ya, perkawinan dini juga salah. Salah gitu. juga. Hamil di bawah 20. Jangan hanya tua terlalu aja. tua juga Iya, salah. terlalu tua, ya. Ada Berarti resikonya. memang dokternya tempat konsultasi ya? Iya. Iya. Terlalu sering, terlalu muda, terlalu tua. Terlalu dekat Terlalu jarak dekat. kehamilan, Baik. 4T Terlalu itu. banyak. 4T gitu ya. Iya. Ini kita tinggal waktu 2 menit lagi. Iya. 1 menit saya kasih sama Bu Elena. Iya. Apa yang mau disampaikan ke masyarakat supaya memang benar-benar mereka memahami, Oke. memaknai pentingnya screening Iya. hipotiroid kongenital ini. Ya. Jadi setetes darah tumit bisa menyelamatkan hidup anak-anak bangsa. Karena begitu kita tahu kadar tiroidnya rendah, langsung kita obati. Nah, pengobatan bisa berlangsung seumur hidup supaya mereka bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Jadi secara gratis. Jadi harapan kami dengan sosialisasi ini tidak ada lagi penolakan SHK bagi orang tua dan untuk bayi baru lahirnya demi pentingnya kehadiran generasi emas anak Indonesia sebagai penerus bangsa. Baik. Bu Nurlaili, apa yang mau disampaikan lagi, mau ditambahin? Tadi kalau Bu Helena katakan tetes darah itu penting sekali guna penyelamatan anak bangsa begitu. Tapi kalau Bu Nurlaili yang memang benar-benar programnya kesehatan ibu dan anak, apa yang mau disampaikan kepada seluruh ibu-ibu yang ada di Sumatera Utara yang sedang menyaksikan program kita hari ini? Jadi pesan kami kepada ibu-ibu hamil, kepada masyarakat juga jangan takut untuk diperiksa bayinya gitu ya. Karena memang itu memang tidak terlalu sakit gitu ya, karena kita punya program itu lansetnya, kertas haringnya itu sudah khusus untuk bayi. Jadi jangan takut, semua bertujuan untuk agar tumbuh kembang bayi bisa optimal. Jadi bisa menghasilkan generasi emas di tahun-tahun yang akan datang seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih Bu Dr. Helena Rugun Nainggolan, MKT selaku Kabid Kesmas Kota Medan, Iya, sudah siap. hadir di TPRI Sumatera Utara untuk memberikan sosialisasi penting kepada masyarakat, khususnya kepada ibu-ibu atau keluarga yang atau khususnya ibu yang akan melahirkan ya. Nah, terima kasih juga kepada Ibu Nurlaili Arifa AF AMD Kebidanan ya, selaku pengelola program kesehatan ibu dan anak Dinas Kesehatan Kota Medan. Dan pemirsa, benar sekali apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Helena Rugun ya, mengatakan bahwa tetes darah bayi itu akan menyelamatkan anak bangsa, karena kita harus menjaga anak bangsa untuk menjadi generasi emas Indonesia, untuk membangun Indonesia, untuk menjadi Indonesia yang lebih maju. Tadi kalau Ibu Nurlaili juga mengatakan tidak perlu khawatir ya bagi ibu-ibu nanti, bagi ibu-ibu yang melahirkan anak, nanti anaknya yang diambil tetes darah itu dilakukan dengan standar kesehatan yang benar. Dilakukan dengan standar yang aman ya, aman bagi anak. Ya, dipastikan aman bagi anak, tidak melukai anak, tidak menimbulkan penyakit yang artinya steril. Yang pasti bagaimana membuat anak ini supaya memang kita bisa lebih mengetahui lebih sejak dini, mencegah ya kalau memang ada gejala-gejala penyakit bisa lebih cepat dicegah supaya nantinya anak ini bisa tumbuh kembangnya tidak terganggu. Demikian yang bisa kami sampaikan hari ini, semoga bermanfaat, semoga kita semuanya sehat. Anak-anak Indonesia semuanya sehat untuk menuju generasi emas 2045 mendatang. Sampai jumpa. Makasih.